Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi kembali kita di arena kebaktian Zoom melalui online. Selamat petang semua, saya percaya Anda juga diberkati pada petang hari ini, amin. Ya, sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, lambaikan tangan Anda di hadapan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa hari ini adalah harinya Tuhan dan selama-lamanya harinya Tuhan, amin. Dan mari kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa di hadapannya. Mari kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu besar buat setiap kita. Karena kasih Allah yang tidak berkesudahan selalu baru setiap hari. Besar kasihnya buat setiap kita anak-anaknya. Saya mengajak Anda semua untuk berdoa. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami surga, Bapa kami Yesus yang kami puji dan kami sembah. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi maupun di surga. Bapa pada petang hari ini ya Bapa, kami mengucap syukur yang tidak terhingga ya Bapa. Karena kasih-Mu Bapa mengurapi kami pada petang hari ini. Kami rindu Tuhan lawatan demi lawatan-Mu Tuhan terjadi atas kami. Melalui pujian dan penyembahan serta firman Tuhan yang akan disampaikan. Seperti nanti Bapa. Kami bicara Roh Kudus Tuhan. Pengurapan-Mu terjadi atas kami. Sehingga kami yang lemah dikuatkan. Kami yang sakit disembuhkan. Dan kami yang lemah rohani dibangkitkan kembali. Melalui pujian dan penyembahan yang kami nyanyikan sebentar nanti. Kami bicara Roh Kudus yang persiapkan hati kami. Jiwa dan roh kami. Sehingga kami mengalami lawatan Tuhan. Yaitu lawatan kasih, damai dan sejahtera Tuhan. Mengalir di atas tubuh, jiwa dan roh kami pada petang hari ini. Mari Bapa saat ini kami bicara Roh Kudus. Baik dimanapun saudara kami berada ya Bapa. Baik di rumah maupun di dalam perjalanan. Maupun mereka yang bekerja. Saat ini lawatan Tuhan yang bekerja atas hidup mereka. Lawatan Tuhan akan mengurapi mereka. Lawatan Tuhan akan memberikan kami kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Untuk mereka terus dan terus mencari wajah-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Karena Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami. Khususnya bagi kami anak-anak yang ada di rumah. Yang sudah sekian lama tidak keluar bekerja ya Bapa. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi hati mereka. Agar mereka juga akan mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam hati, jiwa dan roh mereka. Sehingga mereka mengalami kekuatan. Khususnya bagi sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Yang melimpah atas hati, jiwa dan roh mereka saat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi kasih-Mu. Melalui salib yang akan menebus kami. Kami bicara Roh Kudus Tuhan. Bahwa kuasa-Mu lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersorak-sorak bagi Dia. Amin. Mari kita menari bagi Dia. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidupku. Tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasa-Mu. Roh Kudus Kau tuntun hidupku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa. Karena Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan samanya. Karena Engkaulah Raja, segala Raja, segala Raja. Sekali lagi kita memuji Dia. Dalamnya samudra, lebih dalam kasih-Mu. Salib-Mu menebus hidup.
cakrawala, tinggi cakrawala, lebih tinggi kuasamu. Roh Kudus kau tuntun hidupku, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja. Hanya Kau Raja atas segalanya, atas segalanya. Hanya Kau Raja, hanya Kau Raja, atas segalanya. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja. Sekali lagi katakan, kemuliaan-Mu ya Bapa, memerintah dan berkuasa, karena Engkaulah Raja segala raja. Kebesaran-Mu ya Bapa, diagungkan selamanya, karena Engkaulah Raja segala raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, karena Dia adalah Raja segala raja. Amin. Dia adalah Tuhan segala Tuhan yang berdaulat atas hidup pribadi kita. Terima kasih Yesus Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami pada petang hari ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu terus masuk di dalam hadirat-Mu, karena hadirat-Mu penuh kuasa. Haleluya. Thank you Lord. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh menyembah. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan
sekali lagi. Namamu selalu ku sebutnya di dalam doaku, dengan penuh menyembah. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu menyambut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membantunya mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu menyambut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membantunya mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Sekali lagi ku rindu menyambut merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang Kau lakukan, membantunya mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan berkuati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulih. Katakan sekali lagi, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Haleluya. Satu-satunya andalan kami, Yesus Tuhan. Sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi katakan, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas pengurapan yang Kau curahkan atas kami melalui pujian dan penyembahan ya Bapa. Kami disegarkan kembali sehingga kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan,
Kami yang lemah rohani dibangkitkan dan kami dipulihkan. Sehingga kami menerima berkat yang dari surgawi turun atas kami. Kami bicara Roh Kudus pada petang hari ini Tuhan Yesus. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami mengurapi dan menjamah Tuhan. Khususnya bagi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada petang hari ini. Mari Bapa, Engkau sembunyikan hamba-Mu di Bapa di belakang kayu salib-Mu, agar apapun yang disampaikannya pada petang hari ini, semuanya itu adalah isi hati-Mu kepada jemaat pada petang hari ini ya Bapa. Kami rindu Tuhan, kami haus Tuhan akan firman yang akan disampaikan petang ini. Kami yakin dan percaya Bapa, selepas kami mendengarkan firman-Mu, biarlah firman itu menjadi rema dalam hidup pribadi rohani kami, sehingga kami tetap kuat, tenang dan tetap disegarkan kembali. Kami bicara Roh Kudus Tuhan melalui urapan dari firman yang Kau sampaikan pada petang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan yang menyampaikan firman Tuhan pada petang ini. Shalom, selamat petang, selamat bertemu kembali secara online bagi Anda yang ada di rumah. Apa kabar semua? Semoga Anda sehat, diberkati, agar damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai Anda di mana saja Anda pergi. Dan kita akan meneruskan online ini, sehinggalah pemberitahuan akan diumumkan. Ya, kita masih adakan kebaktian online setiap hari Ahad jam 1 petang. Puji Tuhan karena kita sudah pun masuk ke bagian doa puasa anjuran daripada NECF selama 40 hari. Dan kita akan mengajak saudara yang baik berada di rumah walaupun kita tidak datang beribadah secara fizikal, tetapi kita masih memberikan bahan-bahan doa daripada NECF, di mana kami akan kirimkan bahan-bahan ini melalui WhatsApp kepada ketua bagian pelayanan Anda. Jadi saudara boleh mendapatkan bahan-bahan doa ini untuk setiap hari selama 40 hari kita akan berpuasa dan berdoa menurut sesuai kemampuan saudara. Pertemuan Komsel juga diteruskan. Oleh sebab itu kita minta semua bahagian ketua pemimpin sel tolong aturkan pertemuan dalam grup Anda ataupun dalam WhatsApp grup Anda masing-masing. Jika memerlukan ID, sila beritahu kepada saya supaya kita akan sediakan buat Anda yang mungkin tidak punyai kemudahan yang sedemikian. Pelayanan sekolah minggu juga kita bersyukur sebab sudah pun dimulakan dan kita ini akan berterusan setiap bulan 2 kali, yaitu minggu yang kedua dan minggu yang keempat. Ya, jadi beritahu kepada ibu bapa supaya mempersiapkan anak-anak kamu untuk mengikuti Zoom pada minggu yang kedua dan yang keempat setiap hari Jumaat jam 8.15 hingga 9.45 malam. Selain daripada itu, gereja juga menganjurkan derma darah pada tanggal 21 hari bulan 8 ini, jam 10 pagi hingga 3 petang. Ini melalui cara drive-thru, ya, seperti dulu yang pernah kita lakukan. Saudara perlu mendaftarkan nama, kemudian setelah itu saudara akan menerima WhatsApp memberitahuan jam berapa saudara harus datang. Karena kita tidak boleh berkumpul bersama, tetapi menurut jadwal waktu yang diberikan kepada Anda. Saya mendorong bagi Anda yang sudah pernah menderma darah, ya, teruskan aktiviti ini pada tanggal 21 hari bulan ini. Untuk pemberian persepuluhan dan pemberian misi seperti biasa,
melalui perbankan, yaitu saudara boleh memberikan persepuluhan kepada bank overseas, bank kita. Ya, nama akaun adalah Full Gospel Church Johor Bahru. Nomor akaun yang senantiasa sudah pun disediakan bagi Anda adalah 178-302-9044. Bagi pemberian misi dan juga pemberian lain-lain, saudara boleh memberikan ke Public Bank Berhad atas nama Full Gospel Church JB Community Service dan atas nama akaun 3198700209. Ya, kalau saudara tidak jelas, boleh merujuk kepada pengumuman kita yang sudah kita berikan. Baik, mari kita siapkan hati untuk mendengar akan firman Tuhan pada hari ini. Shalom sekali lagi, selamat datang, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan karena kita masih dipelihara, kita masih dalam keadaan sehat dan diberkati. Ini semuanya adalah karena anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Jadi hari ini kita terus masuk kepada firman Tuhan. Saya ingin memberitahu kepada kita bahwa hidup kita ini sangat-sangat diberkati. Saya kurang pasti dengan saudara, tetapi bagi kita yang masih hidup hari ini, yang masih boleh bernafas dalam keadaan sehat dan diberkati, ini merupakan kasih karunia Tuhan bagi kita. Nah, bila kita sebut tentang percaya, seperti gambar raja yang saya tunjukkan tadi, seorang yang tidur di atas tangan Tuhan, maksudnya satu gambaran yang begitu jelas bahwa kita sebutkan percaya kepada Tuhan. Seberapakah kita yang sungguh-sungguh percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya atas pimpinan Tuhan setiap hari. Khususnya dalam keadaan pandemik ini, ramai yang sudah pun mengalami berbagai jenis masalah, persoalan hidup maupun dari segi keuangan. Apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Alkitab pernah mengatakan bahwa orang-orang yang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi iblis juga percaya. Bahkan Alkitab mengatakan iblis bukan saja percaya, tetapi juga gemetar bila mendengar nama Yesus. Oleh karena itu bagi kita yang sudah mengenal Yesus, bukan sekadar kita mau percaya saja kepada Yesus, tetapi seberapakah kepercayaan kita hari ini? Karena kita kurang adanya yang hilang kepercayaan sewaktu keadaan hidup yang tidak berjalan seiring dengan kehendak mereka. Sudah tentu kalau apa yang berlaku setiap hari tidak sesuai dengan apa yang kita minta, kadang-kadang kepercayaan kita kepada Tuhan seolah-olah tidak ada. Kita mungkin boleh bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Kenapa saya berada dalam situasi sedemikian? Sehingga masalah saya belum diselesaikan. Ya, kadang-kadang kita merasakan lebih baik percaya kepada diri sendiri daripada kita mempercayai orang lain ataupun Tuhan. Betul kan? Bila kita sudah tidak dapat melihat jawaban daripada Tuhan, makanya kadang-kadang kita boleh mengalihkan kepercayaan kita kepada keadaan maupun diri kita sendiri. Mari kita belajar firman Tuhan. Saya ingin membawa kita di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 7 tentang percaya ini. Saya membacakan daripada terjemahan baru ayat 5. Mari kita melihat bersama-sama. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mempercayakan firman-Mu hari ini ke dalam tangan-Mu.
Mari Roh Kudus singkapkan kebenaran, nyatakan segala yang Tuhan ingin kami belajar pada petang ini sangat-sangat menjadikan hidup kami dikuatkan, diteguhkan untuk terus percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, biar kemuliaan kuasa kebenaran-Mu dinyatakan buat kami, dan supaya kami semua diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, di dalam pembacaan ini memberitahu kepada kita, walaupun Raja Salomo merupakan seorang yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, dia menulis Amsal ini. Dan di mana kita lihat bahwa ketika dia menulis surat ini supaya dia mengembalikan keyakinan, kepercayaan kita kepada Tuhan, karena di dalam ayat 5 hingga 7 ini dia mengajak kita untuk berpaling kepada Tuhan. Kalau kita lihat kehidupan Raja Salomo pada akhirnya dia tidak bergantung kepada kebijaksanaan Tuhan yang Tuhan berikan, tetapi dia sudah pun bergantung kepada dirinya. Sehingga dia gagal menjadi seorang raja sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya kepercayaan ini jangan sampai waktu kita sudah mengalami sesuatu berkat yang besar dalam hidup kita dan kita mulai menganggap itu adalah datang daripada kemampuan kita sendiri. Saya ingin mencabar kita supaya hari ini kepercayaan kita itu harus berterusan sampai seterusnya. Amin. Saya ingin memberikan kita tajuk di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 hingga 7 ini mengatakan, tidak pernah ada keraguan. Amin. Katakan kepada kiri kanan Anda di dalam gereja, dalam rumah maupun di mana Anda berada. Katakan kepada dia, teguhkan imannya, katakan tidak pernah ada keraguan. Amin. Karena perkataan percaya ini maksudnya dia yakin tak ada satupun keraguan dalam hatinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kepercayaan ini kepada Tuhan pada waktu-waktu yang sangat kritikal ini. Dan ada 3 tahap keyakinan iman yang ingin saya bawa di sini. Daripada ayat kelima, percaya dengan segenap hati. Kedua, pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan sombong rohani. Ya, walaupun kita tahu, tapi jangan jadi sombong. Nah, mengapa kita harus percaya dengan segenap hati? Mungkin kejadian demi kejadian di dalam hidup kita hari ini yang membuatkan kita sudah mulai kurang percaya. Makanya untuk kita mau mengajak kembali fokus kepada Tuhan. Supaya kita yakin bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya yang kita andalkan. Mungkin kita pernah minta pertolongan daripada Tuhan, tetapi tidak mendapat jawaban. Lalu kita kecewa dan kita tidak seberapa percaya lagi kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus, saya ingin mendorong Anda supaya yakinlah bahwa Tuhan adalah satu-satunya andalan kita hari ini. Mungkin juga ada keadaan-keadaan yang terjadi dalam dunia ini seperti yang kita lihat, pandemik COVID-19 yang tidak ada kesudahannya. Juga membuatkan hati kita kurang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan ada pasti, waktu kita minta, kita berdoa, Tuhan pasti akan tolong dan selesaikan masalah ini. Tetapi nampaknya tidak ada jawaban. Rasa lebih baik percaya kepada diri sendiri daripada percaya kepada orang lain ataupun Tuhan. Bukankah demikian? Tapi biarlah firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kita. Dalam ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bahasa Inggris mengatakan, trust in the Lord with all your heart. Ya, kita harus percaya. Dalam bahasa Mandarin juga mengatakan, ya,
kita harus sepenuhnya 专心 依赖耶和华. Kita sangat-sangat memerlukan Tuhan, sangat-sangat perlukan kepercayaan ini. Sebab tanpa ada kepercayaan kita kepada Tuhan, mungkin hari-hari ini kita akan lemah dan tidak mampu untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan cabaran ini. Nah, apakah maksud sebenarnya perkataan percaya? Dalam bahasa Yunani, maksudnya adalah apistia. Apistia dengan arti kata adalah setia, yakin, setia. Percaya ini bukan hanya yakin, tetapi juga dalam kepercayaan kita harus ada kesetiaannya. Sampai tak ada satupun perkataan yang takut maupun yang timbulnya keraguan-raguan dalam hati kita. Karena kita tidak takut badai selagi Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupan kita. Betul kan? Seperti mana waktu murid-murid Yesus bersama dengan Yesus, mereka berlayar dan pada waktu mereka menemui badai yang besar, murid-murid Yesus ketakutan. Mereka sudah hilang kepercayaan, mereka tidak yakin walaupun Yesus ada di dalam perahu mereka. Sehingga mereka berteriak, matilah kami, katanya ya. Oleh sebab itu ketika Yesus bangun, dia berkata, di manakah imanmu? Yang hai kamu orang yang kurang percaya. Karena dialah yang meneduhkan angin taufan di dalam hidup kita. Amin. Harus kita yakin hari ini. Walaupun kita lihat ada pendeta-pendeta yang orang katakan hamba Tuhan juga tidak kurang yang ada terkesan ataupun terjangkit dengan COVID-19. Tapi mereka tetap percaya kuasa Tuhan boleh menyembuhkan mereka. Kuasa Tuhan boleh melakukan mukjizat dalam hidup mereka. Dalam keadaan masalah hidup yang begitu penuh dengan cabaran. Maka tanpa ada keraguan-raguan, itu maksudnya percaya. Ya, percaya itu bukan apa yang kita dengar, lihat, dan rasakan yang membuatkan kita percaya. Bukan itu saja. Tapi percaya ini adalah percaya menaruh segenap hati setia dengan keyakinan dan iman yang penuh kepada Tuhan. Itu adalah percaya. Saya masih ingat ketika saya pertama kali menaiki pesawat kapal terbang ya, pesawat untuk dari Sendakan mau menuju ke Labuan. Ketika saya ini pertama kali menaiki pesawat, sangat takut sekali. Ya, ketika di dalam pesawat takut apakah kapal terbang ini akan nanti jatuh bila sudah berada di atas udara. Takut apakah kapal terbang ini akan membawa saya ke tempat tujuan ataupun mungkin dia akan membawa saya ke tempat yang lain sampai ke Afrika. Ada rasanya takut. Tetapi kepercayaan ini dengan iman seperti waktu kita menaiki pesawat. Kita menaruh sepenuh kepercayaan kepada pilotnya yang mengendalikan kapal terbang itu. Tanpa merasakan ragu-ragu kemana dia akan bawa kita. Tapi dengan kepercayaan iman sebab kita hanya bersandar kepada dia untuk membawa kita sampai kepada destinasi yang ada. Demikian dengan Tuhan. Kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan dan yakin kepercayaan bahwa Dia saja yang mampu membawa kita melalui segala masalah yang kita hadapi hari ini. Saat aku melibatkan Tuhan Yesus dalam setiap impianku, aku yakin tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu maksudnya percaya. Yakin dengan setia kepada Tuhan. Contohnya seperti dalam
Roma pasal 4 ayat 16 ketika Abraham percaya kepada Tuhan bahwa dia akan diberikan seorang anak yang dijanjikan. Tetapi walaupun demikian dia tidak melihat. Ayat ini mengatakan Abraham percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Memang sebab melihat umurnya sudah tua, istrinya juga tidak dapat melahirkan anak. Apa dasar untuk dia percaya? Tetapi karena ada janji Tuhan bagi kita, seperti Abraham, dia tidak pernah takut, dia terus percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, 100%, ya. Marilah kita belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Demikian juga di dalam Markus pasal 5 ayat 25 hingga 29, seorang perempuan yang menderita perdarahan selama 12 tahun. Ketika dia minta untuk mau disembuhkan walaupun tidak sempat untuk didoakan, tetapi dia katakan, asal ku jamah saja jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Jadi kepercayaan yang iman sebegitu besar, tanpa ada keraguan-raguan itu, yang boleh memberikan kita semangat untuk melalui hidup-hidup yang sukar hari ini. Kenapa tidak boleh percaya kepada pengertian sendiri? Sebab yang pertama, pengertian kita ini selalu tidak tepat. Ya. Kalau menurut pengertian kita kadang-kadang mungkin iya, mungkin tidak. Kedua, pengertian kita kadang-kadang boleh menipu oleh mata kasar kita. Secara kita melihat itu betul tetapi boleh tetapi tidak boleh kadang-kadang. Oleh sebab itu jangan percaya kepada pengertian kita. Pengertian kita juga terhad karena adanya lebih baik daripada pengertian orang lain, ya, ataupun diri sendiri. Maka percayalah kepada Tuhan. Karena percaya diri bergantung pada kepintaran manusia yang terbatas. Kalau kita percaya kepada pengertian kita itu terbatas. Tetapi percaya kepada Tuhan, kita bergantung kepada kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Mana saudara ingin pilih? Pilih untuk percaya kepada diri sendiri ataupun percaya kepada Tuhan. Yang kedua, tanpa ada keraguan-raguan. Ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. In all your ways, submit to him, and he will make your path straight. Di mana kata mengakui, kita harus di dalam segala hal, kita harus pasrah sepenuhnya kepada Tuhan. Mengakui maksudnya bukan saja kita percaya, tapi kita mengakui kita harus pasrah. Kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saya masih ingat di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 9. Ketika Daud ingin berperang dengan orang-orang Palestina, ayat itu memberitahu kepada kita bahwa Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus maju melawan orang Palestina atau tidak. Jadi maksudnya bukan sejak percaya kepada Tuhan, tapi di dalam kita melakukan apa yang ingin kita lakukan dalam hidup, segala perencanaan hidup kita. Sebelum kita melakukan itu kita pasrah, kita berserah, kita datang kepada Tuhan, minta pertolongannya, minta pengertian daripada Tuhan, bukan pengertian kita sendiri. Tidak kira apa yang kita lakukan dengan rencanakan, hendaklah kita melibatkan Tuhan. Amin. Baik saudara ingin mencari pasangan hidup, ya seperti Ishak ketika disuruh oleh Abraham, ya, oleh
ya untuk pergi mencari seorang anak bagi dia. Dia sangat bergantung kepada Tuhan. Dia pasrah kepada Tuhan. Dia berdoa supaya Tuhan tunjukkan siapakah perempuan yang harus dia cari pada hari itu. Ya. Nah, apa juga yang kita perbuat, rencana harus mendahului dengan doa. Itu maksudnya kita harus berserah sepenuhnya. Ketika kita tidak tahu langkah mana yang harus kita pilih, mintalah petunjuk daripada Tuhan. Amin. Dan dia akan meluruskan jalanmu. Sebab kalau kita mengikut Tuhan, kehendak Tuhan, dan mengikut apa yang Tuhan sudah rencanakan, pasti segala yang kita lakukan semuanya akan diberkati. Amin. Makanya janganlah menyerah pada keadaan, tetaplah berserah kepada Tuhan. Walaupun keadaan kelihatan tidak berpihak kepada kita. Tetapi di dalam keadaan itulah mari kita bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Maka kita akan melihat jalan keluar yang akan Tuhan tunjukkan buat saudara dan saya. Bagaimana cara kita mengakui Tuhan dalam segala laku kita? Caranya adalah mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti gambar raja yang saya tunjukkan tadi, orang itu tidur di atas tangan Tuhan. Dia menyerahkan sepenuhnya, dia tahu bahwa Tuhan tidak akan memperlakukannya dengan tidak baik. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Amin. Karena hanya Tuhan yang menentukan segalanya dalam hidup kita. Ini adalah benar bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Segala rencana kita ada di dalam Tuhan. Maka jalan Tuhan itu belum tentu yang tercepat, bukan juga yang termudah, tetapi sudah pasti yang terbaik bagi saudara dan saya. Seperti mana dia waktu menuntun bangsa Israel keluar daripada tanah perbudakan. Tuhan tidak memberikan mereka jalan yang pintas, tapi Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk memberi yang terbaik bagi mereka. Dan hal yang ketiga yang kita lihat dalam ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Dan hal yang ketiga adalah tanpa ada keraguan-raguan, jangan sombong rohani di sini katakan. Ya, dia katakan percayalah. Jangan menganggap kamu sendiri pandai, bijak. Berarti jangan sombong rohani. Ada bahasa itu di dalam bahasa Hokkien mengatakannya, ataupun bahasa Teochew dia katakan, Kiang Joho, Mai Ke Kiang. Ya, kalau kita pandai sudah puji Tuhan, jangan terlalu pandai. Ya, jangan bersandar kepada kebijaksanaan. Orang yang sudah tahu sedikit suka berlagak sombong itu. Itu sebab kena dalam ayat 7 mengatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Sudah tentu kalau kita rasa kita bijak, kita pandai, kita tidak akan mau percaya dengan Tuhan. Kalau kita tahu kita sudah cukup baik, cukup pandai, kita tidak akan perlukan Tuhan. Makanya jangan sombong rohani. Karena orang yang merasakan dirinya bijak, dia berpikir dia tahu segalanya dan dia tidak boleh melakukan segalanya tanpa pertolongan Tuhan. Orang yang merasakan dirinya bijak tidak suka bekerja sama dengan orang lain, betul kan? Karena dia tahu semua. Saya tahu buat ini, saya tahu apa yang terbaik bagi ini. Jadi dia tidak perlukan orang lain lagi. Ya, bahkan dia juga tidak suka ditegur karena dia merasakan dirinya bijak, merasakan dirinya sudah pandai. Dia tidak mau orang memberikan dia nasihat. Ya, oleh sebab itu katakan kepada kiri kanan Anda di rumah, jangan sombong rohani. Amin. Nah contohnya,
Jangan bersandar kepada pengertian sendiri. Karena di dalam Keluaran pasal 16 memberitahu kepada kita ketika Sarai diberitahu bahwa dia akan mengandung, tetapi Sarai berlaku bijak sendiri. Apa yang dia lakukan? Dia merasakan dirinya tidak boleh melahirkan, maka dia mencari seorang pembantu. Dia katakan mungkin melalui dialah kamu akan mendapatkan anak yang dijanjikan. Jadi dia melakukan sesuatu yang kurang bijak sebenarnya. Dia rasakan dia melakukan itu dengan betul. Nah, apa yang terjadi sampai hari ini kamu lihat, sampainya berlakunya hal-hal seperti ini, bahwa Ismail telah dilahirkan dan juga Ishak yang sepatutnya dijanjikan itu juga telah dia. Ini membuatkan hal bertambah rumit. Ya, demikian juga dengan Raja Saul. Dia tidak mentaati perintah Tuhan, dia rasakan dirinya bijak. Dalam 1 Samuel pasal 15, ketika disuruh untuk membunuh semua binatang dan termasuk rajanya, tetapi dia tidak berlaku demikian. Dia rasa dia boleh, dia sudah raja, dia mampu, dia tahu dan dia punya hak untuk melakukan apa yang dia rasa dia harus lakukan. Tetapi janganlah saudara bergantung kepada kebijaksanaan Anda. Walaupun saudara tahu, saudara boleh, saudara mampu, ya hari-hari seperti ini, marilah kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Dia, berharap kepada Dia, dan apalagi kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Kena takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam ayat yang ke-7 mengatakan, kalau kita tahu menghormati Tuhan, maka kita juga akan menghormati sesama manusia. Betul kan? Kalau Tuhan sejak kita tidak tahu menghormati, bagaimana dengan manusia? Kalau kita tidak takut dengan Tuhan, manusia sudah tentu kita lagi tidak takut. Itu sebabnya kenapa manusia suka melakukan banyak kejahatan, sebab mereka tidak langsung takut dengan Tuhan. Takut dengan Tuhan maksudnya kita harus tahu bahwa suatu hari nanti kita akan menghadapi hukuman daripada Tuhan. Kita tidak akan dapat melarikan diri daripada penghakiman daripada Tuhan. Makanya orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang tidak berani melakukan kejahatan. Amin. Orang yang hidup takut akan Tuhan adalah orang yang tidak mau melukai hati Tuhan dan sesamanya. Saya mengajak saudara sekali lagi, marilah jangan kita sombong rohani. Walaupun kita sudah belajar firman Tuhan, baik mereka yang sudah pun pergi ke sekolah teologi yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan, jangan sampai ada kesombongan ini yang menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Makanya pada hari ini, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan yang kita belajar tadi, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Amin. Serahkan hidup kita. Saat aku melibatkan Tuhan dalam semua impianku, aku percaya tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Haleluya. Kita harus yakin ini saat kita melibatkan Tuhan, menyerahkan semua impian masalah hidup kita hari ini, berdoa dan percaya Tuhan akan dapat menanggungi segala masalah kita. Maka tidak ada yang mustahil, yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Makanya hari ini mari kita tidak pernah ada keraguan-raguan lagi dalam Tuhan. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Pasrah sepenuhnya kepada Tuhan dan jangan sombong rohani. Amin. Dan 3 hal ini kiranya Tuhan memberkati kita dan kiranya kita akan terus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan
apalagi pada masa-masa yang sukar ini, banyak hal yang tidak menentu, banyak hal yang kita tidak dapat predik, tidak dapat andalkan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Tetapi inilah masanya untuk saudara lebih percaya, lebih mengandalkan Tuhan, dan hidup di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, bahwa satu-satunya yang kami andalkan adalah Engkau. Berkatilah kami Tuhan dengan firman-Mu, demikian dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kami. Pimpin dan berkati kami Tuhan, sehingga iman kami semakin hari semakin dikuatkan, dan kami percaya sepenuh hati kami dengan kesetiaan kami hanyalah kepada Tuhan, karena hanya Engkau saja yang mampu menolong kami, dan Engkau saja yang mampu untuk memberikan kami kesejahteraan di sepanjang hidup ini. Terima kasih Bapa. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa Anda dalam pengetahuan akan kasih Allah dan di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang maha berkuasa daripada Bapa, Anak dan Roh Kudus akan tinggal dan berserta dengan saudara mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dikasihi Yesus, jumpa lagi, kiranya Tuhan memberkati Anda.